Dewi baru saja membeli sebuah rumah dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Ia sendiri sempat tidak percaya ketika pertama kali melihat angka yang tertera pada iklan di surat kabar pagi. Rumah itu memang terletak agak pelosok, jauh dari hiruk-pikuk pusat kota, namun bangunannya masih tampak kokoh. Dindingnya berdiri tegak, atapnya utuh, dan dari luar rumah itu terlihat layak huni, seolah hanya menunggu penghuni baru untuk kembali diisi kehidupan. Iklan tersebut mencantumkan alasan penjualan yang terdengar masuk akal. Penghuni sebelumnya terpaksa melepas rumah itu karena terlilit utang dan membutuhkan uang dalam waktu singkat untuk melunasinya. Tidak ada cerita aneh, tidak ada keterangan berlebihan. Semuanya terasa wajar, bahkan terkesan jujur. Setelah beberapa kali survei dan mempertimbangkan kondisi keuangannya, Dewi akhirnya memutuskan untuk membeli rumah itu. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan. Dewi adalah seorang janda dengan 1 orang anak yang masih membutuhkan tempat tinggal tetap. Setelah bercerai dari suaminya, ia merasa harus segera menata ulang hidupnya. Tinggal berpindah-pindah kontrakan membuatnya lelah, baik secara fisik maupun batin. Ia ingin sebuah rumah yang bisa ia sebut miliknya sendiri, tempat yang aman dan tenang untuk membesarkan anaknya. Dewi bekerja di sebuah perusahaan penerbitan dengan penghasilan yang cukup, meski tidak berlebihan. Karena itu, rumah murah dengan kondisi yang masih baik terasa seperti kesempatan langka yang tidak boleh disia-siakan. Meski lokasinya agak terpencil, Dewi menganggapnya sebagai keuntungan tersendiri. Jauh dari keramaian, berarti lebih tenang, pikirnya. Tempat yang cocok untuk memulai hidup baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang ingin ia tinggalkan. Dengan keyakinan itu, Dewi pun resmi menempati rumah tersebut, berharap keputusan yang diambilnya akan membawa ketenangan dan awal yang lebih baik bagi dirinya dan sang anak. Pada hari pertama menempati rumah itu, Dewi tidak datang sendirian. Ia membawa seorang asisten rumah tangga yang akan membantunya mengurus rumah, sekaligus menjaga anaknya, Dika, yang baru berusia 3 tahun. Kehadiran asisten itu sedikit meringankan beban Dewi, terutama karena ia harus tetap bekerja dan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Hari pertama berlalu seperti hari-hari biasa. Rumah itu terasa sunyi, namun tidak menimbulkan kesan menakutkan. Dewi dan Dika mulai menata barang-barang, sementara sang asisten membersihkan sudut-sudut rumah yang lama tak dihuni. Tidak ada hal aneh yang terjadi. Malam pun datang dengan tenang. Hari kedua juga tidak jauh berbeda. Dewi mulai merasa keputusannya membeli rumah itu sudah tepat. Dika tampak ceria, berlarian ke sana kemari, seolah menikmati ruang baru yang lebih luas daripada kontrakan sebelumnya. Namun, perubahan mulai terasa pada hari ketiga. Dika mulai sering berbicara sendiri. Ia duduk di sudut ruang tamu, tertawa kecil, lalu berceloteh seolah sedang mengobrol dengan seseorang. Dewi yang melihatnya hanya tersenyum tipis. Ia menganggap itu hal wajar. Anak seusia Dika memang sering berimajinasi, menciptakan teman bermain hayalan. Awalnya, semua itu terasa biasa saja. Namun, keanehan itu perlahan menjadi terasa berbeda. Dika tidak berbicara sendiri sepanjang hari. Ia hanya melakukannya pada waktu-waktu tertentu, tepat ketika sore mulai merambat, saat cahaya matahari menguning dan azan maghrib hampir berkumandang. Setiap menjelang maghrib, Dika akan berhenti bermain, menatap ke arah yang sama, lalu mulai berbicara pelan. Kadang ia tertawa, kadang mengangguk seolah mendengarkan. Suaranya lirih, namun jelas, seolah ada seseorang di hadapannya yang tak terlihat oleh Dewi maupun asisten rumah tangga itu. Dewi masih berusaha berpikir positif. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa ini hanya fase anak-anak. Namun, dari hari ke hari, perasaan aneh itu semakin kuat. Ada sesuatu yang terasa tidak beres, bukan karena apa yang Dika katakan, melainkan kapan ia mengatakannya. Setiap maghrib tiba, suasana rumah seakan berubah. Udara terasa lebih berat
Suara di sekitar rumah menjadi sunyi, dan Dika kembali berbicara sendiri dengan nada yang semakin serius. Di saat itulah, Dewi mulai merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan, seolah rumah itu menyimpan sesuatu yang perlahan mulai menampakkan keberadaannya. Suatu sore, ketika hari mulai condong ke arah maghrib, Dewi sedang berada di dapur bersama asisten rumah tangganya. Mereka sibuk menyiapkan makanan, sementara Dika bermain sendiri di ruang tengah. Seperti biasa, suara celoteh Dika terdengar pelan, seolah ia sedang berbincang dengan seseorang yang tak terlihat. Awalnya Dewi tidak terlalu memperhatikan. Ia sudah mulai terbiasa mendengar anaknya berbicara sendiri di jam-jam seperti itu. Namun, beberapa menit berlalu, dan suara Dika tiba-tiba menghilang. Tidak ada tawa, tidak ada celoteh. Rumah mendadak terasa terlalu sunyi. Dewi memanggil nama Dika sekali, lalu 2 kali. Tidak ada jawaban. Ia melangkah ke ruang tengah, kosong. Mainan Dika tergeletak di lantai, seolah ditinggalkan begitu saja. Perasaan tidak enak langsung menyergap dadanya. Panik mulai merambat. Dewi dan asisten rumah tangga itu mencari ke setiap sudut rumah, ke kamar mandi, hingga ke teras depan. Nama Dika dipanggil berkali-kali dengan suara yang semakin bergetar. Tidak ada tanda-tanda keberadaan anak itu. Saat itulah Dewi teringat sesuatu. Bagian belakang rumah yang sejak awal jarang ia perhatikan. Sebuah area sempit yang dipenuhi semak dan rerumputan liar. Di sana berdiri sebuah sumur tua, tertutup sebagian oleh lumut dan dedaunan kering. Sumur itu memang ada sejak awal, namun Dewi tak pernah benar-benar mendekatinya. Dengan langkah tergesa dan jantung berdebar keras, Dewi menuju ke belakang rumah. Dan di sanalah ia melihat Dika, anaknya berdiri diam di samping sumur tua itu. Tubuhnya kecil, punggungnya membelakangi Dewi, kepalanya sedikit menunduk menghadap ke mulut sumur yang gelap. Cahaya sore yang hampir habis membuat bayangan Dika tampak lebih panjang dari seharusnya. "Dika," panggil Dewi dengan suara gemetar. Dika menoleh perlahan, wajahnya tenang. Terlalu tenang untuk anak seusianya. Tidak ada tangis, tidak ada rasa takut, seolah ia memang sengaja berada di sana. Dewi segera memeluk anaknya erat, tubuhnya bergetar hebat. Ia bertanya, dari mana Dika datang? Mengapa ia berada di dekat sumur itu? Namun Dika hanya menjawab pelan, dengan suara polos yang membuat bulu kuduk Dewi berdiri. "Ada yang nyuruh Dika kesini, Ma." Jawaban itu terus terngiang di kepala Dewi. Bahkan setelah maghrib benar-benar turun dan azan berkumandang dari kejauhan. Sejak saat itu, Dewi sadar rumah ini bukan sekadar rumah murah yang ia beli karena terpaksa. Ada sesuatu di dalamnya, dan sesuatu itu mulai mendekati anaknya. Sejak kejadian Dika ditemukan di samping sumur tua, Dewi mulai merasa rumah itu tidak lagi sama. Siang hari memang masih tampak biasa, namun begitu matahari turun, suasana berubah drastis. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin, seolah ada angin tipis yang menyusup dari celah-celah yang tak terlihat. Teror pertama datang dalam bentuk suara. Pada malam ketiga setelah kejadian itu, ketika Dewi sedang berbaring bersama Dika, terdengar suara samar dari arah belakang rumah. Awalnya seperti gesekan, lirih, tidak jelas. Dewi mengira itu hanya suara ranting atau binatang malam. Namun suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, seperti bunyi sesuatu yang digeser, lalu berhenti. Dewi menahan napas, tubuhnya menegang. Asisten rumah tangga yang tidur di kamar sebelah juga terbangun. Terbukti dari suara pintu kamar yang dibuka perlahan. Mereka saling berpandangan tanpa berkata apapun. Tidak ada suara langkah, tidak ada orang. Namun perasaan tidak nyaman itu terus menekan, membuat malam terasa jauh lebih panjang. Keesokan harinya, teror berikutnya datang tanpa suara. Saat Dewi sedang mencuci piring di dapur, tiba-tiba ia merasakan sentuhan ringan di pergelangan kakinya, seperti ujung jari yang menyentuh sekilas.
Dewi tersentak dan hampir menjatuhkan piring. Ia menoleh cepat ke belakang. Tidak ada siapapun. Lantai dapur kosong. Tidak ada Dika. Tidak ada asisten rumah tangga. Sentuhan itu singkat, namun dinginnya terasa nyata. Merambat naik hingga ke betis. Malamnya, teror merasuk ke dalam mimpi. Dewi bermimpi berada di halaman belakang rumah. Langit gelap, tanpa bintang. Di depannya, sumur tua itu terbuka lebar. Dari dalamnya, terdengar suara pelan memanggil namanya. Suara itu bukan kasar, justru lembut, seolah membujuk. Dewi, dalam mimpi itu, Dewi melihat tangan kecil muncul dari dalam sumur. Tangan Dika. Anak itu memintanya mendekat. Namun sebelum Dewi bisa melangkah, tangan lain yang jauh lebih besar menyambar dan menarik Dika ke dalam kegelapan. Dewi terbangun dengan jeritan tertahan. Keringat membasahi tubuhnya, napasnya tersengal. Ia segera memeriksa Dika yang tidur di sampingnya. Masih ada, masih bernapas, masih hangat. Namun ketika Dewi mencoba menenangkan diri, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya kembali sesak. Di telinga Dika terdengar bisikan pelan. Bukan dari mimpi. Dika tersenyum dalam tidurnya, lalu bergumam lirih. Besok main lagi ya. Sejak malam itu, Dewi tidak lagi meragukan apapun. Teror ini nyata, dan sesuatu atau seseorang di rumah itu telah menjangkau bukan hanya dirinya, tapi juga anaknya. Teror itu akhirnya tidak hanya menyentuh Dewi dan Dika. Pada suatu malam, tepat setelah maghrib, suasana rumah terasa lebih berat dari biasanya. Lampu ruang tengah berkedip beberapa kali sebelum akhirnya stabil. Asisten rumah tangga Dewi, yang sejak kejadian sumur mulai sering terlihat gelisah, duduk terdiam di kursi kayu dekat dapur. Wajahnya pucat, keringat membasahi pelipisnya, meski udara terasa dingin. Dewi sempat menegurnya, menanyakan apakah ia sakit. Namun, perempuan itu tidak langsung menjawab. Kepalanya tertunduk, napasnya terdengar pendek dan teratur, seolah sedang menahan sesuatu di dalam dadanya. Lalu tiba-tiba tubuhnya menegang. Kursi kayu itu berderit keras saat asisten tersebut berdiri dengan gerakan kaku. Kepalanya terangkat perlahan, namun tatapannya kosong. Matanya terbuka lebar, menatap ke arah dinding, bukan ke arah Dewi. "Bu," suaranya terdengar berubah, lebih berat, dalam. Bukan suara yang biasa Dewi dengar. Dewi melangkah mundur satu langkah. Jantungnya berdegup kencang. Asisten itu tersenyum. Senyum yang tidak wajar, terlalu lebar, seolah dipaksakan. Bibirnya bergerak lagi, mengucapkan kata-kata yang membuat tubuh Dewi membeku. Anak itu sudah dijanjikan. Dewi menelan ludah, tangannya gemetar. Ia memanggil nama asisten itu berulang kali, namun tidak ada respons. Perempuan itu justru tertawa pelan, tawa rendah yang tidak terdengar manusiawi. "Sumurnya lapar," lanjutnya, "dari dulu selalu lapar." Lampu kembali berkedip. Dari arah kamar terdengar suara Dika tertawa kecil, seolah sedang bermain. Dewi ingin berlari ke sana, namun kakinya terasa berat, seakan tertahan oleh rasa takut yang menekan dari segala arah. Asisten itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya terdengar berat, seperti menyeret sesuatu yang tak kasat mata. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah dari Dewi, ia berhenti mendadak dan menoleh ke arah belakang rumah. "Dia suka anak kecil," ucapnya lirih. Suara mereka bikin tenang. Tiba-tiba tubuh asisten itu bergetar hebat. Ia jatuh berlutut. Kedua tangannya mencengkeram lantai. Dari tenggorokannya keluar suara seperti orang tersedak, bercampur erangan panjang. Lalu, dengan sisa tenaga, ia mengangkat wajahnya ke arah Dewi. "Bu, jangan biarkan Dika ke belakang rumah," katanya. Kali ini dengan suara aslinya yang penuh ketakutan. Kalau sudah dipanggil, susah pulang. Setelah itu, tubuhnya terkulai. Pingsan. Rumah kembali sunyi. Terlalu sunyi. Dewi berdiri gemetar di tempatnya, menyadari satu hal yang kini tak bisa lagi ia abaikan. Apa yang bersembunyi di rumah ini
bukan sekadar penunggu. Ia memiliki kehendak dan targetnya jelas, anaknya. Dalam keadaan panik, Dewi tidak sempat berpikir panjang. Ia langsung berlari keluar rumah sambil menggendong Dika erat-erat di dadanya. Kakinya gemetar, napasnya terengah. Namun ia terus melangkah menjauh dari rumah itu, seolah takut jika sesuatu akan kembali menjangkau anaknya. Malam sudah benar-benar turun. Lampu jalan menyala redup, menerangi jalan sempit di depan rumah. Angin malam berhembus dingin, membawa suasana mencekam yang membuat bulu kuduk Dewi merinding. Dika menggenggam baju ibunya dengan erat. Kepalanya bersandar di bahu Dewi, matanya setengah terpejam. Di tengah jalan, Dewi melihat beberapa bapak-bapak sedang berkumpul, bersiap melaksanakan ronda malam. Mereka membawa senter, pentungan, dan berbincang pelan sebelum berkeliling kampung. Melihat mereka, Dewi seperti melihat secercah harapan. Dengan suara gemetar dan napas tersengal, Dewi menghampiri mereka. "Pak, tolong Pak," ucapnya. Terbata-bata, para bapak itu langsung menoleh. Melihat wajah Dewi yang pucat dan Dika yang digendong erat, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu dari mereka maju mendekat, menanyakan apa yang terjadi. Dewi menjelaskan secepat yang ia bisa tentang asisten rumah tangganya yang tiba-tiba jatuh pingsan di rumah, tentang kondisi rumah yang membuatnya takut untuk kembali sendirian. Ia tidak menjelaskan semuanya, hanya cukup untuk membuat mereka mengerti bahwa ada orang yang membutuhkan pertolongan segera. Tanpa banyak bertanya, para bapak itu sepakat untuk membantu. Beberapa di antara mereka langsung bergerak mengikuti Dewi kembali ke rumah, sementara yang lain tetap berjaga di jalan. Sepanjang perjalanan pulang, Dewi terus menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikuti. Setiap bayangan di sudut matanya membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Dika semakin erat memeluk ibunya. Tubuh kecilnya terasa dingin. Saat rumah itu kembali terlihat di hadapan mereka, langkah Dewi melambat. Perasaannya campur aduk antara takut dan berharap. Ia menunjuk ke arah pintu, memberitahu para bapak ronda bahwa asisten rumah tangganya ada di dalam. Para bapak itu menyalakan senter, bersiap masuk. Beberapa bapak ronda masuk ke dalam rumah untuk memastikan kondisi asisten rumah tangga Dewi. Sementara dua orang lainnya berjaga di luar. Salah satu dari mereka, seorang bapak parubaya yang sejak tadi terlihat lebih banyak diam, berdiri agak terpisah di samping rumah. Sinar senter di tangannya menyapu halaman belakang yang gelap dan jarang terurus. Semak-semak tumbuh liar, tanahnya lembab, dan udara terasa lebih dingin dibanding bagian depan rumah. Saat itulah sorot senternya berhenti pada satu titik. Sumur tua itu. Bapak itu mengernyitkan dahi. Entah mengapa pandangannya tertarik ke sana, seolah ada sesuatu yang memanggil. Mulut sumur tampak lebih gelap dari seharusnya, seperti lubang yang menelan cahaya senter. Ia melangkah mendekat beberapa langkah. Tiba-tiba dari dalam sumur terdengar suara. Bukan suara air, bukan pula suara binatang. Seperti tarikan napas panjang, lalu diikuti bisikan lirih yang tidak jelas kata-katanya. Bapak ronda itu membeku. Tangannya yang memegang senter bergetar, membuat cahaya berayun tak beraturan. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun kemudian ia melihatnya di bibir sumur, tepat di sisi yang tertutup lumut, tampak bekas telapak kaki kecil. Ukurannya tidak lebih besar dari kaki anak balita. Tanah di sekitarnya masih basah, seolah bekas itu baru saja tercetak. "Loh," gumamnya pelan. Belum sempat ia memanggil temannya, dari dalam sumur terdengar suara lain. Lebih jelas, lebih dekat, seperti suara anak kecil yang sedang tertawa pelan. Bapak itu mundur selangkah. Napasnya tercekat. Sorot senternya refleks naik ke permukaan sumur, dan untuk sesaat ia merasa melihat sesuatu bergerak di dalam kegelapan. Bukan naik, tapi mencondong keluar. Ia segera berbalik dan memanggil bapak-bapak ronda lainnya dengan suara tertahan. Wajahnya pucat,
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ada yang gak beres di belakang, katanya lirih. Sumurnya seolah ada isinya. Para bapak lain saling pandang. Malam itu, keyakinan mereka mulai goyah. Rumah yang awalnya mereka kira hanya tempat orang pingsan biasa, ternyata menyimpan sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang telah lama bersembunyi dan kini mulai menampakkan diri. Di dalam rumah, asisten rumah tangga itu akhirnya siuman. Napasnya masih tersengal, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar, seolah baru saja melewati sesuatu yang sangat melelahkan. Salah satu bapak ronda memberinya segelas air putih, sementara Dewi duduk tak jauh darinya, masih memeluk Dika dengan erat. Butuh beberapa saat sebelum perempuan itu benar-benar bisa berbicara. "Bu?" ucapnya pelan. Suaranya serak. Saya nggak sadar." Dewi mengangguk, meminta ia melanjutkan. Asisten itu menunduk. Jemarinya saling menggenggam kuat. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang belum sepenuhnya hilang. "Saya nggak sepenuhnya lupa, Bu," katanya lirih. "Saya ingat, saya melihat." Ruangan mendadak sunyi. Para bapak ronda yang berada di dekat mereka ikut terdiam. Asisten itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara bergetar, "Waktu itu rasanya seperti ditarik, bukan ke dalam tubuh saya, tapi ke belakang rumah." Ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Di dalam sumur itu gelap sekali. Tapi ada sesuatu di sana, bukan cuma satu. Dewi merasakan dadanya sesak. Ada sosok besar, lanjutnya diam, tapi mengawasi. Seperti penjaga, ia terdiam sejenak, menelan ludah sebelum melanjutkan. Di sekelilingnya ada bayangan-bayangan kecil, anak-anak. Mereka tidak menangis, hanya berdiri, menunduk, seperti menunggu. Salah satu bapak ronda mengusap tengkuknya. Wajahnya ikut menegang. Asisten itu menutup matanya sebentar, seolah gambaran itu masih melekat kuat di kepalanya. "Yang paling jelas, satu anak," katanya pelan. Dia berdiri paling dekat dengan mulut sumur. Tangannya terulur, dan dia menyebut nama Dika. Dewi spontan memeluk anaknya lebih erat. Dika hanya terdiam, matanya menatap kosong ke arah lantai. Asisten itu membuka mata dan menatap Dewi dengan penuh ketakutan. "Makhluk itu bukan mau mengganggu Bu Dewi," katanya. "Dia mau mengambil, dan anak kecil paling gampang dipanggil." Ia menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Kalau sudah dipilih, dia akan datang sendiri." Kata-kata itu menggantung di udara. Tak seorang pun berani menyahut. Malam itu, Dewi sadar bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar teror sesaat. Ada sesuatu yang telah lama bersemayam di rumah itu, dan kini ia mulai bergerak lebih berani. Salah satu bapak ronda akhirnya angkat bicara. Wajahnya tampak tegang, seolah sedang membuka ingatan lama yang seharusnya tetap terkubur. "Sumur itu memang dari dulu bermasalah," katanya pelan. "Cuma orang-orang sekarang banyak yang gak tahu atau pura-pura lupa." Ia duduk di kursi kayu, sorot matanya kosong menatap lantai. "Dulu, rumah ini bukan rumah biasa," lanjutnya. "Penghuni pertamanya orang berada. Kaya mendadak, uangnya banyak, usahanya lancar. Tapi caranya gak wajar." Para bapak ronda yang lain terdiam. Dewi mendengarkan dengan napas tertahan. Menurut cerita yang beredar di kampung, penghuni pertama rumah itu melakukan pesugihan bukan lewat gunung atau pohon besar, melainkan melalui sumur yang digali khusus di belakang rumah. Sumur itu bukan sekadar tempat mengambil air, melainkan pintu. Konon, penunggu sumur tersebut bukan makhluk sembarangan. Ia disebut sebagai penjaga alam bawah tanah yang menuntut tumbal hidup sebagai balasan atas kekayaan dan keselamatan. Awalnya, penghuni rumah itu hanya memberi sesajen, ayam, kambing, dan ritual malam hari. Namun lama-kelamaan, permintaan dari penunggu sumur semakin berat. Katanya, yang diminta bukan lagi darah binatang.
ucap bapak itu dengan suara semakin pelan. Tapi anak kecil, anak-anak yang dijadikan tumbal bukan selalu dari keluarga sendiri. Ada yang katanya anak yatim. Ada pula yang hilang tanpa jejak dari kampung sekitar. Mereka dibujuk, diajak bermain, lalu dibawa mendekati sumur saat maghrib. Waktu yang dipercaya sebagai batas paling tipis antara dunia manusia dan dunia penunggu. Setelah itu, anak-anak tersebut tidak pernah terlihat lagi. Warga mulai curiga ketika beberapa keluarga kehilangan anak mereka dalam waktu berdekatan. Namun setiap kali dipertanyakan, penghuni rumah itu selalu selamat dari tuduhan. Hartanya justru semakin bertambah. Penyakit tidak pernah menyentuh keluarganya. Seolah ada sesuatu yang melindungi mereka. Hingga suatu malam, terdengar jeritan dari belakang rumah. Keesokan harinya, rumah itu ditinggalkan begitu saja. Penghuninya menghilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Sumur itu ditutup seadanya. Dan rumah berpindah tangan berkali-kali. Namun tak pernah ada yang betah lama-lama tinggal di sana. Sejak itu, kata bapak ronda tersebut, menatap Dewi. Siapapun yang tinggal di sini, pasti diganggu. Terutama kalau punya anak kecil. Ruangan kembali sunyi. Dewi menunduk, tangannya gemetar memeluk Dika. Kini semuanya terasa terhubung. Celoteh Dika saat maghrib, sumur tua, bisikan dalam tidur, dan kerasukan asisten rumah tangganya. Pesugihan itu mungkin telah lama ditinggalkan, namun penunggunya tidak pernah pergi. Malam itu juga, para bapak ronda sepakat bahwa sumur tua itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Terlalu berbahaya, terutama dengan keberadaan Dika di rumah tersebut. Mereka memutuskan untuk mencoba menutup sumur dengan cara yang mereka tahu. Meski tak seorang pun benar-benar yakin apakah usaha itu akan berhasil. Beberapa warga dipanggil. Seorang sesepuh kampung turut hadir, membawa air doa, kembang setaman, dan beberapa lembar kain putih. Mereka berkumpul di halaman belakang rumah, tepat di sekitar sumur tua yang mulutnya menganga gelap. Ritual dimulai setelah azan Isya berlalu. Doa-doa dilantunkan dengan suara pelan namun khusyuk. Air doa dipercikan ke sekeliling sumur. Kembang ditaburkan satu persatu. Sesepuh kampung berdiri paling depan, memimpin dengan wajah serius. Awalnya tidak ada yang terjadi, namun ketika kain putih mulai dibentangkan untuk menutup mulut sumur, udara mendadak berubah. Angin berhembus kencang tanpa arah. Lampu-lampu di rumah berkedip, lalu mati. Kegelapan menyelimuti halaman belakang. Hanya tersisa cahaya senter yang bergetar di tangan para warga. Dari dalam sumur, terdengar suara gemuruh pelan, seperti air yang berputar atau sesuatu yang bergerak dari dasar. Salah satu warga mundur ketakutan, yang lain tetap bertahan. Meski wajah mereka pucat, sesepuh kampung menaikkan suaranya, melanjutkan doa dengan lebih keras. Namun tiba-tiba, dari dalam sumur terdengar suara tertawa. Bukan keras, tapi jelas, suara anak kecil. Kain putih yang dibentangkan mendadak terlepas dari tangan warga, seolah ditarik dari bawah. Sebuah hembusan udara dingin menyembur keluar, membuat beberapa orang terjatuh ke tanah. Berhenti, bisik sesepuh itu dengan wajah tegang. Ini bukan penunggu biasa. Seketika itu juga, tanah di sekitar sumur retak tipis. Air keruh naik hingga ke bibir sumur, mengalir keluar perlahan. Meski sebelumnya sumur itu kering, ritual pun dihentikan. Para warga mundur dengan napas tersengal. Sebagian membaca doa sendiri-sendiri, sebagian lagi gemetar tak mampu berdiri. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Saat listrik kembali menyala, sumur itu masih terbuka, lebih terbuka dari sebelumnya. Sesepuh kampung menatap Dewi dengan wajah penuh kekhawatiran. Sumur ini, katanya pelan, bukan untuk ditutup, tapi untuk ditebus. Kata-kata itu membuat Dewi terdiam. Ia memeluk Dika semakin erat. Sementara di belakang rumah, sumur tua itu kembali sunyi.
seolah puas telah menunjukkan kekuatannya. Ritual telah gagal. Setelah ritual penutupan sumur itu gagal, satu keputusan akhirnya menguat di dalam hati Dewi. Ia harus pergi dari rumah ini. Tidak peduli murahnya harga rumah, tidak peduli susahnya mencari tempat tinggal baru, keselamatan Dika jauh lebih penting dari apapun. Malam itu juga, Dewi mulai mengemas barang-barang penting. Pakaian Dika, dokumen, dan beberapa barang pribadi ia masukkan ke dalam tas besar dengan tangan gemetar. Asisten rumah tangga yang masih trauma hanya bisa membantu seadanya. Wajahnya terus menoleh ke arah belakang rumah, seolah takut sesuatu akan muncul. Namun sejak awal, ada keanehan. Setiap kali Dewi mencoba membuka pintu depan, engselnya berbunyi keras dan pintu itu terasa berat, seolah tertahan dari luar. Saat berhasil terbuka pun, angin dingin langsung menyapu masuk, membuat lampu kembali berkedip. Dewi mencoba menenangkan diri. Ia berpikir, mungkin hanya perasaannya saja. Keesokan paginya, Dewi menghubungi seorang kerabat untuk meminta tempat tinggal sementara. Sambungan telepon terputus-putus. Suara di seberang terdengar jauh dan terdistorsi, hingga akhirnya panggilan terputus sendiri. Ia mencoba lagi dan lagi. Semua gagal. Ketika Dewi meminta bantuan warga untuk mengantar mereka keluar rumah, jalan kecil di depan rumah mendadak tergenang air. Padahal hujan tidak turun semalaman. Motor yang hendak digunakan mogok tanpa alasan yang jelas. Namun yang paling membuat Dewi ketakutan adalah Dika. Setiap kali Dewi mengatakan mereka akan pergi, Dika justru menangis histeris. Tangannya mencengkeram kuat perabot rumah, tubuh kecilnya menegang, seolah menolak diajak keluar. Dika mau di sini, ucapnya berulang kali dengan suara yang bukan sepenuhnya suara anak kecil. Temannya belum selesai main, kata-kata itu membuat Dewi lemas. Ia mencoba memeluk Dika, namun anak itu mendorongnya menjauh dengan tenaga yang tidak wajar untuk anak seusianya. Menjelang maghrib, keadaan semakin sulit dikendalikan. Dika mendadak menghilang dari kamar. Dewi menemukannya berdiri menghadap jendela belakang, menatap ke arah sumur tua. Dia bilang, "Belum boleh pergi," ucap Dika tanpa menoleh. Katanya, "Masih ada janji." Dewi menangis dalam diam. Ia menyadari satu hal yang sangat menakutkan. Bukan hanya rumah itu yang menahan mereka, sesuatu yang sudah mulai mengikat anaknya. Pergi bukan lagi sekadar soal kemauan. Ada sesuatu yang belum selesai, dan selama itu belum dituntaskan, rumah ini tidak akan melepaskan mereka. Dalam keputusasaan, Dewi akhirnya melakukan satu hal yang sejak awal ingin ia hindari, mencari bantuan dari luar kampung. Ia tidak lagi mengandalkan cerita warga atau ritual sederhana. Atas saran salah satu bapak ronda, Dewi menghubungi seorang ustaz yang dikenal luas, seseorang yang sering diminta menangani kasus gangguan berat dan pesugihan lama. Ustadz itu datang 2 hari kemudian. Sejak kedatangannya, suasana rumah langsung terasa berbeda. Udara masih dingin, namun tidak lagi menekan. Ustadz tersebut tidak banyak bicara. Begitu tiba, ia langsung meminta Dewi, Dika, dan asisten rumah tangga keluar dari rumah. Ia berkeliling sendirian, terutama di bagian belakang, berdiri lama di depan sumur tua tanpa mengucap sepatah kata pun. "Yang di sini sudah lama," katanya akhirnya, dan tidak mau pergi begitu saja. Malam itu, ustadz tersebut meminta semua warga yang terlibat sebelumnya ikut hadir. Ritual dilakukan dengan jauh lebih berat dan panjang dari sebelumnya. Tidak ada kain putih, tidak ada kembang. Yang ada hanya bacaan doa yang terus dilantunkan tanpa henti. Suara yang naik turun, dan peringatan agar tidak seorang pun menoleh ke arah sumur, apapun yang terjadi. Saat ritual mencapai puncaknya, teriakan terdengar dari dalam sumur. Bukan suara anak kecil kali ini, melainkan suara berat yang bercampur geraman. Tanah di sekitar sumur bergetar. Air keruh kembali naik, dan bau amis menyebar ke udara. Beberapa warga hampir lari, namun ustaz itu tetap berdiri tegak. Suaranya semakin keras. Di dalam rumah,
Dika mendadak menjerit, tubuhnya panas, matanya terbuka lebar, dan ia menangis sambil memanggil ibunya. Dewi memeluknya erat, membaca doa sebisanya. Air mata jatuh tanpa henti. Untuk pertama kalinya, sejak semua teror dimulai, Dika menangis seperti anak kecil. Bukan tertawa, bukan berbisik. Menjelang subuh, semuanya berhenti. Sumur itu sunyi, tidak ada lagi suara, tidak ada hembusan angin dingin. Airnya turun kembali, menyisakan mulut sumur yang gelap namun terasa kosong. Ustadz itu menutup ritual dengan satu pesan tegas. Tempat ini tidak untuk ditinggali lagi, katanya pada Dewi. Bukan karena masih ada gangguan, tapi karena bekasnya terlalu dalam. Pagi itu juga, Dewi akhirnya bisa pergi. Tanpa hambatan, tanpa gangguan, jalan di depan rumah kembali kering. Kendaraan menyala normal. Dika tertidur tenang di pangkuannya. Wajahnya damai, tanpa bisikan, tanpa senyum aneh. Beberapa hari kemudian, Dewi resmi pindah ke rumah lain. Lebih kecil, lebih sederhana, namun terasa hangat. Asisten rumah tangganya memilih berhenti bekerja, memilih pulang ke kampung halaman untuk memulihkan diri. Dika perlahan kembali menjadi anak biasa. Namun sebelum pergi sepenuhnya, Dewi menoleh sekali lagi ke rumah lamanya. Sumur itu kini ditutup permanen atas bantuan warga dan ustadz tersebut. Rumah itu kembali kosong, seperti menunggu waktu untuk dilupakan. Meski demikian, Dewi tahu satu hal. Beberapa tempat tidak pernah benar-benar bersih, dan keputusan untuk pergi, meski terlambat, telah menyelamatkan nyawa anaknya.